Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rajoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadal majlis ghafarahumullah wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Takrib setiap hari Selasa ba'da maghrib di Mushola Darut Taqwa Indro Pekomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken tasik bab zakat nggih. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal
wa nisabu dhahabi lan nisabe emas iku isruna mithqalan 20 miskol utawa 20 dinar wa fihi lan ing dalem nisabu dhahab lan ing dalem nisabe emas iku rubu'ul usyuri seprapate 10 wa huwa utawi rubu'ul usri iku nisfu mithqalin setengah miskol wa fima lan ing dalem barang zada kang nambahi ing atase isruna miskolan bisa bihi kelawan wilangane mah wa nisabul waraqi lan nisabe perak iku mi'ata dirham min 200 dirham wa fihi lan ing dalem mi'ata dirhamin di dalam 200 dirham iku rubu'ul usyuri seprapate 1/10 wa huwa lan utawi rubu'ul usyuri iku khamsatu darahima 5 pira-pira dirham wa fi malan ing dalem barang zada kang luwih apa ma ing atase mi'ata dirhamin bisa bihi kelawan wilangane ma wala tajibul ora wajib fil khuliyyi ing dalem pepaes al mubahi kang mubah apa zakat niki tentang nisab emas dan perak ya. Mas yo gak duwe emas gak duwe perak tetap ngerti ilmune nggih. Niki harus dilalui Pak, harus dilalui sebab niki urutan nggih, urutan tentang kitab nggih. Para hadirin rahimakumullah, nisab emas dan perak niki niku kedah sesuai aturan nggih, sesuai aturan. Lah aturan itu ada namanya nisab, batasan. Nisab niku beban suatu objek zakat. Sedangkan emas dan perak, emas niku nopo isruna miskolan 20 miskol. Sak miskol itu sama dengan 1/3/7 dirham, atau dalam ulama 1 miskol sama dengan 1 dinar. Berarti kalau isruna miskolan 20 miskol itu 1 dinar, ya, 1 dinar. Kalau di Arab dulu itu setara dengan 100 biji bulir gandum utuh. Jadi kalau gandum bijine ono 100 ditimbang itu dulu ukurannya adalah 1 miskol. Kalau di kilogram 20 miskol itu sama dengan 4,25 gram. Okay. Jadi 20 dinar kali 4,25 gram sama dengan 85 gram emas. Jadi nisab emas itu 20 miskol sama dengan 85 gram. Ngene nggih. Lah sampean di emas, duwe emas sampai di atas 85 gram itu sampean kena zakat. Nggih, kena zakat. Lah sampean dalam setahun itu punya sampean sendiri, namanya milkutam. Atau panjenengan sudah memenuhi syarat haul setahun, atau syarat nopo nisab 85 gram. Jadi kalau baleni panjenengan zakat wajib zakat emas 1, lek panjenengan nggak ada emas setahun itu minimal 85 gram. Yang kedua itu milik sampean sendiri, milkut tam, kepemilikan sempurna. Yang ketiga haul setahun. Setahun niki sing bener Pak dihitung bulan Komariah, nggih. Sami kali zakat mal yang lain dihitung bulan Komariah. Lek sampean ngitung bulan Samsiah, bulan Masehi, maka nilainya bukan 2,5 tapi lebih. Sebab nopo? Dinoe tahun Komariah kali dinoe jumlah tahun Masehi banyak tahun Masehi, nggih.
Niki lebih banyak, makanya kita pakai yang qamariyah nggih. Kemudian sampeyan kena zakat 2,5% di atas 80 gram 85 gram emas nggih. Niki termasuk pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, mazhab Hanafi niku memakai pendapat nisab emas 77,50 gram. Kalau mazhab Hanafi minimal 107 gram. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i yang dihitung secara ilmiah oleh Syekh Wahba Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu niku ketemu 85 gram. Paham ya? Niku ketemu 85 gram emas. Macam-macam, Pak. Tergantung sampean makan mazhab sinten, nggih. Nah, ana sing ngomong minimal 80 gram. Ana sing berpendapat 90, sekian gram. Ana sing pendapat 72 gram. Ana pendapat 84 gram, macam-macam. Cuma yang dipakai oleh Basnas, oleh Lazis dan sebagainya adalah nisab emas 85 gram. Lek sampeyan duwe emas ya sebanyak 85 gram ke atas, maka jenengan wajib zakat emas. Ojo disimpen, Pak. Sampeyan duwe emas disimpen di atas 85 gram, maka nanti di akhirat emas-emas sampeyan itu dikalungkan pada leher jenengan di neraka. Niki hati-hati. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian wa fihi rubu'ul usri, dalam satu nisab emas itu wajib 2,5% dikeluarkan. 2,5%. Terutama ibu-ibu, kedah dikeluarkan. Ya, kedah dikeluarkan. Lah simpenan paling aman mulai rumiyin zaman nurmiyin, simpenan paling aman itu emas. Nggih. Paling aman emas, Pak. Karena nilainya enggak naik, enggak turun, selisihnya sedikit kan. Itu paling aman menyimpan emas. Dulu sebelum ada Bank Dunia tahun 70-an, ya, kesultanan, kerajaan, khalifah zaman-zaman dulu, kekayaan negara itu dihitung dengan emas, bukan rupiah, bukan uang, bukan dirham, bukan dinar, emas. Biyen emas. Zaman khalifah, sahabat niku yang diukur emas. Zaman tabi'in yang diukur kekayaannya emas, bukan uang. Saat ini napa segitu? Duit. Duit. Yang aman emas, ya, yang aman emas. Lah, di dalam nisab emas itu 20 miskol, ya, 20 miskol, 85 gram. Lek panjenengan punya emas simpenan 100 gram misalnya, berarti lebih 18 gram sampai kena zakat emas, nggih. Kelipatannya tetap 2,5%. Lek sampean duwe emas sak ton, waduh. Umpama sampean duwe emas sak ton, tetap kena 2,5%. Berapa jumlah banyaknya emas tetap wabihi sabihi dihitung 2,5%. Paham ya? Niki. Kemudian para hadirin rahimakumullah, panjenengan zakat emas napa sing diitung kok kena rego 2,5% dari emas. Emas sampean timbang abote. Ya. Kemudian berapa kilo, berapa gram sampai jual ke toko emas, ya. Jadi Basnas itu memakai ukuran lek sampai zakat emas, ya, 2,5% itu dihitung dari mana? Dihitung dari sampeyan dodolan emas. Paham ya? Jenenge buyback price atau harga jual kembali. Ya, sampean di toko emas jual beli.
Maka sampai lihat yang nilai jual itu buyback. Jadi emas sampai dijual ke toko emas, harganya berapa per gram, saat itu juga itu menjadi satuan untuk mengukur rupiah dari 2,5 gram dari nisab. Paham ya? Bukan nilai emas murni batangan, bukan emas murni 24 karat, bukan. Emas yang standar itu sampai jual itulah patokan dari harga per gram dari nisab ya itu. Itu dipakai oleh Basnas, Pak. Ya, Pak. Karena apa? Banyak ulama mengukur harga emas ini dari apa? Dari pembelian, dari emas murni 24 karat, dari ini. Tetapi kita dalam fikih kontemporer itu para ulama sekarang memakai buyback, okay? Harga emas buyback yang dijual kepada toko emas, okay? Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau panjenengan tidak memenuhi syarat ya, itu ndak wajib zakat. Ya. Wa nisabul wariki mi'ata dirhamin, dan nisabnya perak itu 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usyuri, sama. Kalau perak bedanya dengan emas, kalau emas 20 dinar. Ya. Kalau misal rubu'ul usyuri, ya. Sama dengan perak 2,5%. Cuma nilainya beda kalau dikonversi dengan uang. Cuma yang sama adalah kadar, ya. Terkena berapa? Terkena 2,5%. Lah, lek sampai duit 200 dirham, Pak, ke atas tetap sama tadi dengan nilai emas 2,5% dari nisab 85 gram, sama. Berapapun jumlah ke atas makin banyak tetap kadarnya dihitung 2,5%. Emas mana yang ditimbang, yang dizakati? Emas perak. Sing dizakati emas perak sing disimpen. Emas perak sing berlebihan. Emas perak sing menjadi investasi jenengan. Sampai duit tabungan di bank, tabungan emas, gold tabungan, ya gold saving, maka tabungan sampean kena zakat kalau memenuhi 3 syarat tadi, ya. Tapi kalau ibu-ibu pakai perhiasan yang dalam zakat itu diistilahkan fil khuliyil mubah, perhiasan yang boleh dipakai dan tidak kena zakat. Nopo? Kalung, anting-anting, namanya gelang, lah cincin, namanya niki nopo? Lah India niku. Terus gelang sikil, mamale bekel emas, mau wedok niku, nggih. Apa yang dipakai di dalam diri perempuan yang biasa dipakai itu tidak kena zakat, paham nggih? Tapi kalau berlebihan, kata Imam Syafi'i, tetap dianjurkan untuk zakat. Mosok Bu sampai duwe emas 200 gram digawe kabeh, kayak perayaan. Dan tidak mungkin, Pak, ya 85 gram itu dipakai semua. Ya sampai oleh nggawe kalung 100 gram ya wabot niku nggih. Sesuk gulune ndengkut-ndengkluk wae nggih. Itu syarat. Jadi yang berlebihan ya enggak wajar, itu kena. Yang kedua, yang simpanan sampean, tabungan emas sampean, yang investasi seperti sampean emas perak itu kena zakat, nggih, kena zakat. Nah, ini kalau perhiasan yang dipakai perempuan setiap hari, ini pun beda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan tetap apapun perhiasan emas perak yang dipakai perempuan setiap hari kena zakat. Niki mazhab Hanafi. Sama dengan pendapat mazhab Az-Zahiri. Imam Ibnu Hazmin niku mengatakan perhiasan yang dipakai perempuan setiap hari kena zakat. Cuma bedanya kalau mazhab Hanafi tidak pakai haul, tidak pakai nisab, sing digawe dizakati. Ya, lek mencapai nisab. Tapi lek mazhab Zahiri
itu tetap ada penghitungan syarat. Nah, yang kedua, jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan jumhur ulama itu mengatakan perhiasan sing digawe wong wedok bendino tidak kena zakat. Tidak kena zakat, tidak kena. Ya, tapi lek sampean lebih zakate apa perhiasane ya mbok ya zakat ya. Niki lah terus pundi wong lanang-lanang duwe simpenan batu mulia akeh nomale Zamrud, Jabarzat, permata, yakut, nomale sing batu-batu mulia. Apakah kena zakat? Ya. Di dalam Quran hadis batu-batu mulia termasuk mutiara, termasuk normal permata dan sebagainya yang bukan emas perak, tidak ada dalil Quran dan Sunnah yang mengatur, sehingga para ulama berpendapat jumhur mayoritas perhiasan dengan bentuk batu-batu mulia tidak dikenakan zakat. Sampeyan duwe permata, duwe yakut, duwe akik sing larang gak kena zakat. Tetapi oleh batu-batu mulia permata tadi jenengan dagangkan, jenengan jual belikan, maka hasil jual beli sampeyan kena zakat. Ya, sampean duwe apa niki yakul kaum modern melakukan megal-megal kayak akik misalnya, tidak kena zakat. Tetapi kalau dijual belikan maka kena zakat. Itu Pak, nggih. Tidak ada. Loh, aku duwe permata wakeh kemudian tak zakati, tidak apa-apa. Tetapi para ulama mengatakan untuk perhiasan non emas, non perak tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Niki jumhur dari pendapat para ulama. Nah, yang pen jok kuatir Pak, nggak akeh-akeh kuatir. Sing larang-larang nih, pun. Nah, perhiasan sekali lagi kalau baleni Bu, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mewakili mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sing dalam kitab Al-Mughni mewakili mazhab Hambali, niku mengatakan perhiasan yang dipakai setiap hari perempuan itu tidak wajib zakat. Niki jumhur ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kecuali panjenengan pengikut mazhab Hanafi, emas sing digawe bendino kena zakat. Niki kula balik-balik nggih bahan nggih. Soalnya mangke menawi sampean semerep ana wong ya berpendapat bahwa perhiasan dipakai perempuan kena zakat, berarti beliaunya secara pribadi ikut mazhab Hanafi. Bagaimana? Boleh Pak, saya Hanafi Pak, ini semua saya itu dipluskan yang simpenan. Ya memang sampean Hanafi tetap boleh. Tapi kita Syafi'i yang dipakai jenengan Bu mendino itu tidak wajib zakat. Pun niki harus dipahami niki. Pun para hadirin rahimakumullah, nggih. Contoh ngeten malih, sampean di emas tapi campur karo akik. Misalnya ngeten nggih. Niki akik, iki emas, ya. Bagaimana menghitungnya? Yang dihitung emasnya, bukan akik atau model-model perhiasan logam yang lain. Yang dihitung emas yang ada di atas barang apapun harus dihitung. Ya, harus dihitung dengan catatan emas-emas itu menjadi simpenan panjenengan. Nggih, dados simpenan panjenengan atau investasi emas. Loh, ana pertanyaan rumiyin pas ngaji ten masjid niku. Terus pundi ana wong duwe emas diselih wong liya. Contoh ngeten,
Kulo nggak ada emas 500 gram. Lo contoh Pak, diselih dulur kulo terus ngoten 100 gram. Nah, sing tak cekel mendina tak simpen karek 400 gram. Terus pundi? Apakah emas yang dipinjam saudara saya dihitung zakat? Ya kan? Apapun benda yang wajib zakat selama tidak berubah kepemilikannya dihitung zakat. Kecuali panjenengan berniat menghibahkan, lur dulur wis 100 gram mau tak pekekno sampean hibah, maka tidak wajib zakat karena berubah status kepemilikan. Lek emas tadi sampean pinjamkan ke saudara sampean orang lain, belum ada niat hibah atau memberikan, tetap itu milik sampean. Maka emas tadi sing sisa jenengan cekel 400 gram, sing disilih wong 100 gram, dihitung akumulasi tetap 500 gram. Paham ya? Disilih Pak, bukan dihibahkan, bukan disedekahkan, dipinjam, tetap dihitung. Tapi gak nyekel aku Pak, salah dhewe disilihno. Tetap dihitung, nggih, tetap dihitung. Harus dihitung semua Pak. Ini harus ya. Pun para hadirin rahimakumullah, sekarang banyak kasus ngeten. Dos pundi emas yang digadekan. Niki kasus ya terbiasa. Ibu-ibu niki insyaallah biasa. Emas yang digadekan. Lah yang digadekan ada dua nggih. Panjenengan lihat status akadnya. Kalau status akadnya itu emas sampeyan sebagai agunan atau jaminan, maka itu tetap emas sampeyan. Jaminan ya. Dan pegadaian atau bank tidak boleh melelang atau menjual emas tadi sebelum izin ke sampeyan. Ini akad jaminan, akad agunan untuk dapat modal. Kecuali status yang kedua, jenengan menggadaikan emas dan pegadaian, nggih, 100 gram digadaikan ke pegadaian. Maka status dari fikihnya, lek sampeyan make yang kedua dengan status menggadaikan emas, otomatis itu sama dengan sampeyan sudah menjual emas. Paham nggih? Menjual emas statusnya, bukan statusnya menjual emas. Sebab apa? Menjual sampean tebus dengan nilai lebih tinggi dari waktu yang ditentukan. Sampean tuku maneh barang sampean. Ini status yang terjadi Bu. Nggih. Jadi akad gadai sebenarnya dalam fikih itu akad jual beli. Apa cirinya jual beli? Lek lelang gak usah kondo sampean, paham ya? Lek waktune entek ya dilelang. Loh, itu bedanya. Lah berarti sampean siap sudah lepas. Ya, akad gadai seperti itu berarti sampean menggadaikan emas sama dengan ya seolah-olah sampean menjual emas, ya. Niku akad yang kedua. Bedanya ngeten, lek sampean yang kedua ini akadnya kapan-kapan sampean bisa nebus emas itu yang sampean gadaikan dengan harga yang berbeda. Ya. Nah, ini dengan waktu yang tertentu. Nah, kalau begitu itu bisa lepas dari kita dan pegadaian bisa melelang harta kita, maka itu statusnya hakikatnya sudah bukan milik kita, milik pegadaian, dan dilelang pun itu pun tidak usah izin jenengan, cuma jenengan diinfo tanggal sekian emas sampean terakhir. Kau kami izin jenengan ibu untuk melelang, nggak ada. Itu diinfo tentang batas waktu. Nggih. Pun iku nggih, paham nggih dua akad niki nggih. Le ibu-ibu le akad napa wis gagekno wis maskapai tak gagekno oleh duit. Akad yang kedua. Jadi tidak wajib zakat, paham nggih. Tapi kalau emas sampean di bank sebagai agunan, jaminan, maka itu tidak merubah milik sampean, tetap kena zakat, tetap 3 syarat, nggih, milik sendiri,
haul dan nisab. Nggih. Kemudian ngeten Mbak, kasus malih. Ana wong lanang masih gak gelem kalungan emas dan haram, tapi senengane tuku emas ge simpenan. Ake mawon. Kalung ya. Iku ge simpenan. Dan itu kalau mencapai nisab haul kena zakat. Ya. Kecuali cincin sampeyan sing lanang mau, kalung sampeyan sing lanang mau dikekno bojone, dikekno anake dibahkan, maka status emas tadi yang diberikan anak istri termasuk nopo al-khuliyil mubah, tidak kena zakat sebab dipakai bojo lan anake. Sampeyan kudu cerdas niki. Sampeyan oleh tuku emas wakeh monggo, Pak. Kekno bojone kena anake. Kenapa? Bukan, niat saja. Niat untuk diberikan anak istri sah saja. Duh, kalau diberikan lagi ke suaminya, status nopo barang muharram, barang yang haram dipakai, kena zakat, tidak mencapai nisab. Semua ada akadnya, ada niatnya, paham ya? Neten, Bu, niki kalungku kata gawe Bu, emas, takkan sampean. Nah, status kalung tadi menjadi objek zakat ketika dibahkan ke istri, dipakai, tidak menjadi objek zakat tetapi khuliyil mubah. Paham nggih? Niki, Pak. Kok disiasati saged mawon. Ana aturane ngoten. Tapi dikekno bojo anake kudu diniati barang iki tak ibahno nok sampeyan. Ada namanya sigot kalimat. Ngoten nggih. Ngoten, Pak. Niat mulai sedep. Lelek niat kan sengaja, al-qasdu ya itu. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar nggih fikih Syafi'i niku karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1428 Masehi di Damaskus. Niku pendapatnya ngoten. Ketika barang emas tadi milik suami diberikan istri dan anak perempuannya, kemudian mereka menghibahkan kembali ke suaminya, statusnya bisa berubah. Statusnya, tapi harus dengan niat dan sigot memberikan hibah. Tidak boleh sampean meneng-meneng kayak nong ini. Tidak ada sigot, tidak ada niat, maka meskipun sampean berikan anak istri, barang itu tetap milik sampean. Perpindahan kepemilikan itu dengan kalimat perpindahan dengan al-qasdu niat. Nih, Bu, nah iki kalunge bapak tak ibahno sampean ya. Pun selesai. Berarti pindah pemilik dipakai bojone anake menjadi perhiasan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, emasnya sak peti. Beda nggih. Punya suami sak peti dikekno bojone mbek anake. Nah, perpindah status anak istri tadi, anak istri yang kena zakat dari emas tadi. Paham nggih? Sing pertama mek kalung, mek cincin ya, dikekno dibahno itu ya statusnya berubah. Berarti barang-barang yang kena zakat yang disimpan laki-laki kayak emas itu yang semula barang muharram yang diharamkan dipakai, dan kalau banyak kena zakat dibahkan ke anak istri, dipakai anak istri, maka statusnya berubah. Ini berubah. Yang kedua, lek emasnya sak prauto, sak kontainer, dikekno bojo anak yo tetep kena zakat. Paham nggih? Niki. Memang tipis Pak batasan tentang ini ya. Nah, contoh kita malih panjenengan duwe emas Bu, nggih. Kemudian rusak emas iku, mbok logor, mbok keterak sepeda motor, mbok keincak, niku rusak emas e. Terus pundi? Ya. Nah, di situ di kitab Kifayatul Akhyar detail disebutkan kerusakan emas itu dilihat 3 tingkatan.
Nomor satu, emas itu rusak tapi isok diservis, isok diperbaiki dan bisa difungsikan kembali. Ya, ini namanya hajatu li islahi, ada kebutuhan perbaikan dan dipakai kembali. Nah, itu kalau itu dipakai ya dan difungsikan dan emasnya melebihi 85 gram maka kena zakat. Ya, nggak ada perubahan, berusaha ya apa, tapi lek kena digawe ya dan melebihi dari nisab kena zakat. Nomor loro, emas perhiasan jenengan kok sing rusak wau niku diservis, diperbaiki tapi gak iso digawe maneh. Maka menjadi barang simpenan, barang kanzun namanya. Nggih, barang kanzun simpenan dan itu jika memenuhi syarat minimal 85 gram maka kena zakat. Tetapi sebelum haul setahun, misalnya jenengan emasnya rusak bulan Februari, nggih. Kemudian bulan Juni jenengan perbaiki dan dipakai, maka perubahan status dari barang simpanan kanzun menjadi khuliyil mubah yang dipakai ya, karena belum setahun. Detail Pak pokeh niku, cuma nek diterangno kabeh niki mangke tambah bingung. Kula nggih bingung kadang-kadang banyak istilah. Lek rusak parah wis gak kena belas digawe disimpen ae. Enggak iso diperbaiki, gak iso digawe, wis tak simpen ae. Nah, lek simpen itu barang simpenan tetap sama yang kedua tadi, lek jumlahnya lebih 85 gram kena nisab haul dan dan milik sendiri itu kena zakat 2,5%. Nggih. Lah sing sakniki niku wonten ya biasaan arisan emas, nggih Bu. Bu, arisan emas. Terus bumi hukumnya arisan emas boleh apa tidak dalam fikih? Arisan itu nyun sewu, arisan itu dulu mah nggak ada. Ya. Kanjeng Nabi pun nyun sewu, ya, ketika bepergian itu pasti ngumpul bojo-bojo nih, ya, mengumpulkan para istrinya. Kemudian diundi. 2 orang istri bisa mengawal atau mendampingi Nabi bepergian musafir. Nah, kemudian dalil niki niku oleh sebagian ulama digawe patokan. Tapi tetap kita kembali ke fikih, Pak, bukan hadis. Ya, ke fikih. Ya, fungsi obatnya ya, kita kembali ke fikih ngeten. Arisan itu oleh ulama mutaakhirin kontemporer termasuk nopo jamaiyah muwadzafin, perkumpulan pekerja atau perkumpulan karyawan, perkumpulan wong sing golek ya. Lah kalau itu termasuk jamaiyah muwadzafin maka hukumnya boleh sebab termasuk nopo, termasuk takaful ta'awuni. Takaful itu artinya apa? Takaful itu artinya solidaritas. Ta'awuni saling tolong menolong. Jadi dimasukkan oleh ahli fikih sekarang itu arisan bersifat takaful ta'awuni, solidaritas saling menolong. Sebab di anggota arisan tidak semua kaya. Ada namanya kelompok mu'asirun, kelompok yang sengsara atau menderita. Dengan adanya arisan tadi, maka kelompok mu'asir tertolong oleh adanya arisan. Tetapi itu umum, Pak. Tetapi tetap tidak boleh melewati prinsip-prinsip dan syarat-syarat di bidang muamalah. Niki ya. Arisan oleh tapi ono prinsip yang harus dipatuhi di dalam fikih ya. Arisan yang arisan itu dibentuk bersama dengan sadar, dengan akad
Ya. Yang kedua misalnya atas dasar antarodin, keridhoan. Misalnya ngaten bentuk arisan, ikhlas, ridho, jenenge arisan barokah misalnya nggih. Niku ridho bersama. Kemudian tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Ya, tidak ada unsur penipuan. Kalau emas ya berupa emas, ya. Kemudian tidak ada khiyar. Khiyar itu tidak ada pembatalan dari syarat. Contoh, jenengan arisan setahun 12 bulan, maka jenengan nomor dapat 2 bulan keluar, atau barangnya cacat, itu tidak memenuhi syarat sebagai arisan yang boleh. Ya, tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai. Nah, kemudian gimana arisan emas? Ya, kita pahami dulu arisannya itu apa. Kalau model dulu Pak, ulama dulu nggak ada arisan emas itu. Cara-cara sekarang nggak ada. Lah, ada salah satu kitab yang sangat bagus Pak, karangan Syekh Said bin Abdul Azim Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun barusan ya, kontemporer 1900 pinten niku nggih. Dalam kitab beliau, kitab Akhta Syai'ah fil Buyu' wal Hukmu ya Muamalatil Hammah, beliau dawuh oleh arisan itu memenuhi syarat tadi. Yang kedua bersifat takaful ta'awuni, kemudian bersifat perkumpulan yang saling ridho, ya, saling ridho dan akad, ya, maka itu arisan hukumnya mubah, boleh, boleh, ya, hukumnya boleh, sebab dianggap oleh beliau memudahkan mu'sirun, orang-orang yang sengsara, orang yang miskin, dan tergolong amaliyah muamalah takaful ta'awuni, napa solidaritas, saling mutualisme, saling menguntungkan. Jika salah satu anggota arisan tidak menguntungkan, berarti bukan takaf. Misalnya sing metu meneh Pak Solihin, ono barangnya mas 17 karat pokoknya gak seneng misalnya kan. Bulan depan Pak Basir seneng, Pak Basir masih Pak Likur karat, ini gak boleh karena ada unsur penipuan, ya, tidak boleh. Nah, kalau misalnya ngeten Bu, itu kalau prinsip-prinsip muamalahnya nggak jelas, pokoknya ngumpul ya sak karepe wis pokoke gak ono akad belas, maka itu bisa dihukumi haram. Maka oleh arisan akad itu harus diperjelas terlebih dahulu. Harus jelas bandare sapa, ya, sapa sing nyekel, ya, undiane berapaan, berapa bulan sekali, berapa rupiah, oleh opo, harus jelas aturannya, dan itu ditaati oleh anggota arisan, paham nggih? Pokoknya jelas Pak, ya. Contoh mana? Habis ya. Bagaimana hukumnya bandar arisan? Ini penting. Sering nggih ono arisan sing metu bandare sik, nggih. Nah, terus pundi hukumnya? Ya, perlu boret jenenge. Perlu diperjelas, Pak. Kalau misalnya arisan panjenengan 100.000 saulan, disetor ke bandar 100.000 saulan dengan akad yang jelas, dengan putaran yang jelas, hasil yang jelas, maka itu boleh. Tidak ada, karena tidak ada penambahan nilai rupiah. Nggih. 100.000. Nah, disepakati oke sing metu bandar sik, ndak apa-apa. Disepakati bersama. Sing gak oleh ngeten. Yang ndak boleh begini. Bandarnya narik dulu 100.000 tadi sama lebih 105.000. Wah, kayak bandarnya sih 105.000, tidak ada akad sama sekali, maka itu riba. Berarti bandarnya berfungsi ngutangi wong, paham ya? Nilainya lebih tinggi dari arisan, itu hukumnya riba, haram. Oh, kata titik kan?
Tapi lah beda. Bagaimana nggak haram? Disepakati oleh anggota arisan bahwa bandarnya karena dia ngurusi per bulan, riwa-riwi, entek ngebensin, entek ngepulsa, ngomale. Kadang ke panggonan panganan konsumsi dan sebagainya disepakati 100.000 dilebih 5.000. Untuk apa? Dia sebagai administrator, bukan bandar. Maka akadnya akad ujroh, akad imbalan, akad bayaran. Paham nggih? Niki tipis bedane Pak, hati-hati. Nggih. Makane kabeh niku kudu ana akad, kudu ana keridhoan antar anggota arisan. Misalnya ngaten bandare, tapi nggak ada akad antar anggota arisan, riba. Disepakati anggota arisan hari ini sepakat si A sebagai bandar, setiap bulan anggota setoran arisan administrasi Rp2.000. Itu baru diperbolehkan karena jelas untuk administrasi, untuk konsumsi, untuk telepon-teleponan, untuk riwa-riwi, maka itu diperbolehkan sebab akad ujroh, akad perjanjian bayaran atau upah harus diatur Pak. Ini ikutan arisan Bu, diatur nggih Bu, hilang. Harus diatur. Ibu-ibu ini penting. Kadang-kadang nggak aturan, ngumpul, ayo ngumpul. Si Dundi ini si metu. Yo, hati-hati. Tetap kabeh ono akad, ya, dan ada aturan yang sepakati bersama secara terbuka dan semua tahu tentang aturan tersebut. Niki. Lah, lek emas terus pundi aturan arisan emas sama. Ya, yang tidak boleh sampai arisan emas sampai ngeduwe. Contoh, saulan arisan emas oleh 10 gram. Ya. Akadnya apa? Kalau akadnya arisan emas maka dapatnya harus emas minat zahab. Lek sampeyan oleh emas 10 gram, kemudian bandare Pak tak duwe ya, tidak boleh. Harus emas. Kecuali ya ada akad yang sepakati dalam aturan bersama dengan konversi nilai emas yang berjalan. Gak oleh sampai oleh emas hitungan tahun wingi nggih 1.000 saya 120. Ya saat ini yang berlaku Pak. Itu benar. Makanya oleh arisan emas oleh kudu emas. Tapi lihat sepakati konversi uang ditimbang gramnya berapa uangnya sesuai harga sekarang. Paham nggih? Itu penting. Sebab nang sewu wonten arisan emas yang dihitung sing tanggal kesepakatan pembentukan 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Tetap dihitung saniki, Pak. Lek dikonversikan dengan uang. Paham nggih? Niki harus disepakati. Ya. Nah, niki. Nah, sampai kemudian bandare Melayu terus pun. Iku urusan hukum. Urusan hukum wassalam. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Sampeyan duwe tabungan, deposito. Sampeyan duwe simpanan emas nang bank. Napa? Habis. Pas. Ada nih. Oh nggih. Terakhir tambah ini nggih. Tabungan duwe, tabungan emas. Bolehkah digabung? Boleh. Sampai hitung itu kalau nilainya 85 gram ke atas dari nilai uang, maka dizakati 2,5% gabungan boleh. Karena sama-sama kadarnya 2,5%, syaratnya sama dengan zakat tabungan. Sama. Mun. Mungkin manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kama Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.